Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya insya Allah akan menguraikan tentang rangkuman biologi otak. Di sini ada pengertian, ada struktur, bagian-bagian pada otak, beserta fungsi dan gambar otak, serta rangkuman otak. Yang pertama yaitu pengertian otak. Pengertian otak adalah salah satu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf. Otak memiliki volume berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Fungsi otak salah satunya adalah sebagai pusat regulasi sebagian tindakan yang dialami dan sebagai pusat pengatur organ-organ tubuh. Misalnya mengatur kerja jantung, hati, dan yang lainnya. Nah, otak juga merupakan pengendali tubuh. Jika seseorang memiliki otak yang sehat, maka akan mendorong tubuh sehat juga. Namun, sebaliknya, jika otak seseorang dalam kondisi yang tidak sehat, maka itu merupakan penyebab dari segala masalah pada tubuh. Selanjutnya, struktur otak. Otak manusia terbentuk atas dua sel, yaitu glia dan neuron. Glia adalah sel yang melindungi neuron, atau bisa disebut dengan sel pelapis neuron. Sedangkan neuron merupakan sel saraf yang membawa segala informasi yang dibutuhkan tubuh ke otak. Neuron membawa informasi tersebut dalam bentuk potensial aksi. Nah, antara neuron yang satu dengan neuron yang lain saling terkait, sehingga dapat diibaratkan sebagai rantai yang tidak pernah terputus. Neuron yang satu akan membawa informasi berupa potensial aksi ke neuron yang lainnya, dengan terus serta membawa bahan kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Neurotransmitter ini dibawa dan dikirimkan melalui sinapsis atau suatu celah antara neuron. Manusia atau bahkan makhluk hidup lain memiliki ratusan bahkan jutaan neuron yang saling terkait untuk membawa segala macam informasi ke otak. Bagian-bagian otak secara umum, otak terbagi 4 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebrum, batang otak atau brainstem, dan sistem limbik. Namun dalam bagian besar tersebut masih terbagi menjadi bagian-bagian kecil lagi. Seperti ini ya penjelasannya. Pertama, otak besar atau cerebrum. Sesuai dengan namanya, yaitu otak besar. Otak besar merupakan bagian yang terbesar pada otak. Otak besar merupakan bagian yang membedakan antara otak manusia dengan otak binatang. Dengan otak besar, manusia mampu berpikir, mengendalikan pikiran, berbicara, mengingat, dan bahkan berbicara. Kecerdasan seseorang juga turut diukur berdasarkan kemampuan otak besar. Otak besar terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu lobus frontal. Lobus frontal yaitu bagian otak besar yang menduduki bagian terdepan dari struktur otak besar. Lobus temporal memiliki hubungan dengan perilaku manusia, seperti kemampuan bergerak, kognitif, perencanaan, penyelesaian masalah, kreativitas, pusat kontrol perasaan, seks, dan kemampuan berbahasa.
Lobus parietal adalah bagian otak besar yang berada di tengah. Lobus parietal berhubungan dengan proses sensorik tubuh berupa tekanan, sentuhan, gerabaan, dan banyak lagi yang lainnya. Lobus occipital, yaitu lobus occipital adalah bagian otak besar yang terletak pada yang paling belakang. Otak besar yang terletak paling belakang. Bagian otak besar ini memiliki hubungan dengan penglihatan atau visual manusia, sehingga tubuh mampu membedakan segala hal yang dilihat oleh mata. Lobus temporal. Lobus temporal adalah bagian otak besar yang berada di dalam atau yang berada di bagian samping kiri dan kanan otak. Lobus temporal berhubungan dengan suara atau verbal, dengan suara manusia, sehingga dengan adanya lobus temporal ini, manusia dapat berbicara serta membedakan berbagai bahasa yang digunakan. Dua, yaitu otak kecil atau disebut cerebellum. Otak kecil adalah salah satu bagian otak yang berada di bawah lobus occipital, tepatnya di bagian belakang kepala dan berhubungan dengan leher bagian atas. Otak kecil memiliki hubungan dengan fungsi gerakan manusia, seperti mengontrol gerakan manusia, mengontrol gerak koordinasi antar otot, mengatur keseimbangan tubuh, dan mengatur sikap dan posisi tubuh. Tanpa ada otak kecil, gerakan manusia menjadi tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga mengakibatkan seseorang tidak dapat menggunakan otot-ototnya untuk melakukan aktivitas. Yang ketiga, batang otak. Batang otak adalah bagian yang memiliki peran penting layaknya otak besar dan otak kecil. Batang otak berada di leher bagian atas dan memanjang hingga sampai ke sumsum tulang belakang manusia. Batang otak mengatur fungsi dasar manusia, seperti mengatur proses pernapasan, proses denyut jantung, proses kerja ginjal, dan yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam medis dikenal dengan mati batang otak, yaitu suatu keadaan cederanya batang otak yang mengakibatkan orang tersebut mati biologis. Batang otak terbagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu ada otak tengah. Ada otak tengah. Yang pertama dulu, ada otak tengah. Otak tengah adalah bagian batang otak yang menjadi penghubung antara otak besar dan otak kecil. Otak tengah berhubungan dengan proses penglihatan pada manusia. Medulla oblongata. Medulla oblongata adalah titik awal dimulainya saraf yang akan menuju ke tulang belakang, sehingga dilanjutkan ke seluruh tubuh. Medulla oblongata berhubungan dengan pengontrolan fungsi otomatis organ-organ pada manusia. Pons adalah bagian batang otak yang terletak di bawah medulla oblongata dan mengatur serta meneruskan segala informasi ke bagian otak yang lainnya. Sistem limbik. Sistem limbik adalah bagian otak yang terletak di tengah-tengah otak. Komponen sistem limbik yaitu hipotalamus, talamus, amigdala, korteks limbik, dan hipokampus. Sistem limbik merupakan bagian otak yang berhubungan dengan alam sadar manusia, pusat emosi, pusat data, pusat haus, pusat lapar, pusat dorongan seks, dan lagi banyak yang lainnya. Bahkan
Bahkan Ledoux mengistilahkan sistem limbik sebagai tempat duduk bagi segala nafsu manusia, tempat penghargaan, kejujuran, dan tempat bermuaranya cinta dan benci. Nah, fungsi otak sebagai fungsi regulasi untuk melakukan aktivitas atau bergerak. Kognisi mampu membuat perencanaan, mampu menyelesaikan masalah, memberikan penilaian, melangsungkan kreativitas pada manusia, mengontrol perasaan, mengontrol perilaku yang berhubungan dengan seksual, dan juga mampu berbahasa secara umum. Berikut ini adalah fungsi otak secara umum, yaitu sebagai alat sensor terhadap perasaan. Contohnya adalah tertekan, tekanan, merespon sentuhan, dan menghasilkan rasa sakit. Selanjutnya, fungsi otak yaitu sebagai alat untuk menerjemahkan verbal sehingga seseorang mampu mendengar, mampu menangkap dan memaknai informasi, dan mampu menangkap bahasa dalam bentuk suara. Sebagai pusat pengatur gerakan, koordinasi antar otot tubuh, dan pengatur keseimbangan, sehingga seseorang akan dapat bergerak sebagai seseorang itu dapat bergerak. Selanjutnya yang keempat, sebagaimana mestinya dan tidak terjatuh. Yang kelima yaitu sebagai pusat masuknya informasi visual untuk diterjemahkan dalam bentuk penglihatan yang sesuai dengan aslinya. Berfungsi dalam penerjemahan visual manusia seperti menggerakkan bola mata, membesarkan atau mengecilkan pupil mata sesuai cahaya yang masuk, dan juga mengatur gerakan tubuh manusia. 6. Melakukan pengontrolan terhadap fungsi otak, terhadap fungsi otomatis otak, seperti mengatur detak jantung, mengisi sirkulasi peredaran darah yang ada di dalam tubuh manusia, mengatur pernapasan, dan juga mengatur sistem pencernaan manusia, menghasilkan perasaan, pengaturan emosi, pengaturan produksi hormon seperti fungsi hormon testosteron memiliki homeostatis, menciptakan rasa haus, menciptakan rasa lapar, menciptakan keinginan tentang teks merangsang perasaan untuk senang, mengatur metabolisme tubuh, dan juga mengatur memori jangka panjang manusia. Selanjutnya, sebagai penjaga tubuh dalam keadaan tertidur atau terjaga. Dicukupkan sampai di sini penjelasan tentang fungsi otak. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Juga mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini, dicukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.